Halo guys, jumpa lagi di channel saya di Madnor Motor Channel. Pada kesempatan kali ini saya lagi dapat garapan lagi nih guys, Yamaha Bison yang minta garapkan rubah CDI Bison menjadi CDI Shogun Kebo ini guys. Nah ini sudah saya pasang kemarin untuk CDI-nya. Dan alhasil untuk motor ini tidak bisa stabil guys. Nah kan sudah saya jelaskan juga kemarin sama orangnya kalau untuk CDI ini tidak bisa hanya dipasang CDI-nya saja guys. Ada yang harus dirubah. Apa itu yang harus dirubah? Yaitu bagian pack off pulser. Dan orangnya tidak sabar untuk motornya jadi guys. Dan alhasil dipasang CDI-nya saja, dan alhasil untuk motornya berebet, tidak bisa langsam, dan motornya juga susah hidup. Dan untuk yang dirubah adalah bagian pack off pulser ini guys. Kita cari penerangan. Nah, dan untuk perbedaan tipe CDI Shogun ini guys sangat jauh berbeda sama Yamaha Bison ini guys. Dan untuk Yamaha Bison ini berdiameter pack off kisaran 58, kurang lebihnya 58 lebih nih guys. Dan untuk tipe CDI Shogun Kebo itu guys, kalau untuk pack off sangat pendek, kisaran 14,5 kalau nggak salah. Dan kalau kita pasang ya otomatis tidak bisa stabil. Dan untuk fungsi tunjulan pulser ini adalah bagian pembacaan titik pengapian itu guys. Dan tiap tipe motor itu berbeda-beda. Kecuali untuk Bison ini guys yang bisa dipasang plug and play adalah bagian CDI Mio, Jupiter Jet. Itu bisa guys. Kalau untuk motor Suzuki harus dirubah untuk bagian pack off pulser ini guys. Jadi seperti itu. Dan untuk bagian pulser juga kabelnya, kalau untuk Yamaha Bison ini 2 kabel guys. Kalau untuk Suzuki biasanya 1 kabel, yang satu nempel di bodi dan satu langsung ke CDI. Dan apa saja yang perlu kita rubah untuk memasang CDI Shogun Kebo ini di Yamaha Bison adalah kita rubah bagian jalurnya guys. Kalau untuk saya biasanya untuk warna biru, untuk pulser ini kan ada biru dan ada hijau, kita taruh di bodi untuk warna hijau. Dan untuk biru ini masuk ke jalur pulsernya guys untuk di CDI Shogun Kebo. Kita cek untuk skema CDI sudah saya tulis tadi, kita ambil. Nah, dan untuk skemanya seperti ini guys, sudah saya tulis. Ini ada tanda 1 massa atau body, 2 pulser, 3 coil, 4 kosong, 5 12 volt, 6 kosong. Dan di sini guys untuk panjang tonjolan pack off Shogun Kebo 14 mili dan Yamaha Bison 57,5. Bisa kalian lihat sendiri untuk perbedaan sangat jauh. Jadi untuk diameter pack off ini guys harus kita potong untuk menstabilkan ini motor guys. Jadi ini sudah saya tandain. Nah, sudah saya ukur tadi. Jadi nanti saya potong dulu menggunakan gurinda, dan nanti kita pasang untuk magnetnya ini lagi guys. Ini belum dilepas. Ini untuk baut magnet ini atau buram ini adalah 17 di sini. Jadi harus kita lepas. Dan di sini saya menggunakan trekel. Ini untuk trekel menggunakan trekel Karisma untuk melepas magnet ini guys. Jadi untuk magnet nanti kita lepas dan kita pendekkan untuk tonjolannya guys. Dan untuk kalian untuk mau pasang CDI seperti ini bisa screenshot untuk skema pemasangannya untuk CDI ini guys. Dan untuk
Di sini untuk CDI-nya seperti ini guys. Kalau mau pasang CDI seperti ini kalian harus beli soket untuk CDI Shogun Kebo seperti ini guys. Kalau untuk soket yang biasa ini biasanya kisaran 15.000. Ini kita cocokkan untuk skemanya guys. Di sini bisa kalian lihat sendiri. Untuk satu ini massa, dan 2 warna merah ini pulsar, dan 3 ini coil, dan 4 kosong, dan 5 maafin guys, dan 5 12 volt di sini guys. Untuk posisinya seperti ini. Kalian tidak bisa mematokkan untuk warna kabel guys. Jadi untuk pemasangan di sini patokan adalah di skema gambar ini guys. Dan untuk lebih detailnya nanti kalian cari untuk skema kabelnya nih guys. Di sini sudah dibungkus untuk bagian warna-warnanya. Biasanya kalau untuk Bison ini warna dari kunci kontak berwarna merah, untuk 12 volt, untuk pulsar berwarna biru, untuk massa di pulsar warna hijau seperti ini guys. Ini massa pulsar. Dan untuk warna coil biasanya oranye. Dan untuk warna abu-abu juga bisa masuk juga 12 voltnya nih guys. Oke. Jadi kita garap dulu untuk bagian magnet ini guys. Nanti kita potong, kita pasang kembali, dan nanti kita coba hidup untuk motornya nih guys, apakah bisa hidup. Dan karburator ini belum saya bongkar guys, belum saya cek untuk main jet, pilot jetnya. Dan nanti kalau bisa hidup enak, baru untuk karbu nanti di setting untuk karbunya guys. Karbu juga ngaruh untuk berobat dan tidak bisa langsam. Dan yang pasti untuk dari motor ini adalah bagian peko pulsar yang tidak dipotong. Dan kata sama orangnya, untuk karbu ini sudah dicoba beberapa kali ganti, tidak bisa stabil. Ya nggak akan bisa stabil karena untuk bagian peko pulsar belum dipaskan sama tipe CDI itu guys. Oke, lanjut saya lepas dulu untuk magnetnya. Oke, di sini magnet sudah kita lepas. Jadi lanjut kita potong. Dan ini untuk hasil akhirnya guys. Jadi untuk pengerjaan tidak bisa rapi banget, soalnya kalau mau rapi dibubut saja guys. Kita hanya tugasnya hanya memendekkan pack op ini aja sekitar 14 mili. Oke, lanjut kita pasang ke motornya, nanti kita tes. Oke, kita pasang dulu guys. Untuk magnetnya nanti kita coba hidup gimana untuk hasilnya. Oke. Oke, sudah kencang. Lanjut kita pasang itu baik. Oke, di sini sudah kita pasang untuk tutup, dan di sini baut dan olinya belum kita buat guys. Yang pasti kita coba terlebih dahulu untuk motornya apakah sudah stabil untuk hidup dan hidupnya enak. Ini kita coba dulu guys. Kontak. Ini motor touring ini guys. Karburatornya menggunakan red it, dan untuk dalamannya kita belum tahu guys. Ini kita coba hidupkan. Wah. Dan tutup puli juga belum kita pasang. Dan untuk motor sudah bisa hidup, dan skala engkol hidup ini guys. Dan untuk motor sudah bisa hidup,
Ini tinggal penyetingan di karbu guys untuk motor ini. Yang pasti kita sudah selesai untuk misi merubah pengapian atau merubah CDI Yamaha Bison, dipasang CDI Shogun Kebo di sini guys. Oke. Dan untuk motor ini tinggal ganti pak sebelah kiri, AC oli dan setting karbu sudah siap touring lagi untuk motor ini guys. Oke. Dan kayaknya untuk videonya cukup sampai segini aja guys. Mungkin sudah terlalu panjang juga untuk videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe, di share juga, dan tekan juga untuk loncengnya agar dapat notifikasi dari video-video baru saya guys. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya silahkan komen di bawah, insya Allah saya jawab. Dan malu bertanya sesat di jalan guys. Oke, sekian dan terima kasih.